Hai semua, ayo dengarkan podcast Laser GBA bersama kami. Arkanendra Abicakra. Kamu tanya, Kami jawab. Yuhu. salam apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Anasya dan kalian sedang mendengarkan Selasar GBA, podcast KBMA yang akan nemenin kalian satu periode ke depan. Pada episode perdana ini, Selasar GBA akan memperkenalkan tamu spesial yang tidak lain adalah Kabinet Apresiasi HMA FTUB periode 2021-2022. Tanpa basa-basi, mari kita sambut saja rekan-rekan sejawat saya dari Arkanendra Abicakra. Halo teman-teman. Hai. Halo juga Mbak Kindi. Semuanya. Halo. Oke, langsung saja kita kenalan sama Mas Mbaknya. Silakan Mas Mbak bisa memperkenalkan diri satu persatu. Dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Putri Fudali, biasa dipanggil Anissa, atau nama unofficialnya itu bisa dicari sendiri lebih lanjut. Aku sebagai ketua himpunan di sini, salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Anissa. Itu dia KHM kita. Selanjutnya mungkin bisa kita mulai dari Mbak bendahara kita yang cantik-cantik. Silakan. Halo semua, perkenalkan, nama aku Bella Berlian Putri. Biasa dipanggil Bella, aku dari angkatan 2018. Di sini aku sebagai bendahara 1. Hai, nama aku Margareta Rosa Febriana, biasa dipanggil Ocha. Arsitektur angkatan 2018 di sini menjabat sebagai bendahara 2. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan memperkenalkan ketua dan wakil ketua dari departemen-departemen yang ada di HMA FTUB 2021-2022. Silakan. Halo, namaku Muhammad Fawaz Mahdi, biasa dipanggil Fawaz, angkatan 2018 dan diamanahi menjadi Ketua Departemen Akademis periode 2021-2022. Mohon kerjasamanya ya. Halo, namaku Kholisa Atalakusuma, biasa dipanggil Ata, angkatan 2018. Di sini aku menjabat sebagai wakil di Departemen Akademis periode 2021-2022. Terima kasih. Terima kasih Departemen Akademis. Selanjutnya kita ada Departemen Advokesma. Silakan. Halo, perkenalkan namaku Aulaskar Arum Pertiwi dari angkatan 2018. Di sini aku sebagai Ketua Departemen Advokesma. Halo, perkenalkan namaku Erika Putri dari angkatan 18. Di sini aku menjabat sebagai Wakil Ketua Advokesma. Oke, terima kasih Mbak Advokesma. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Departemen Medikraf. Halo, kami dari Medikraf. Kenalin, namaku Adi Unggul, biasa dipanggil Unggul, dari angkatan 2018. Di sini sebagai Ketua Departemen Medikraf. Halo semua, kenalin nama aku Maulida Afifah, biasa dipanggil Mau atau Ifah dari angkatan 2018. Di sini sebagai Wakil Ketua Departemen Medikraf. Oke, salam kenal Unggul dan Mau. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Departemen PSDM. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Nur Al-Ma'asah, Ketua Departemen PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Mantap Mas Fajri. Oke, silakan siapa nih selanjutnya? Oke, perkenalkan, namaku Satrio Indrasto Wicaksono. Biasa dipanggil Satrio atau Rio atau kadang juga dipanggil Cio, bebas. Di sini aku sebagai Wakil Kepala Departemen PSDM. Oke, salam kenal Mas Cio dan Mas Fajri. Selanjutnya ini dia departemen yang ditunggu-tunggu. Silakan. Oke, perkenalkan, kami dari Departemen Koneksi.
Perkenalkan, namaku Haidar Maulana. Teman-teman bisa panggil aku Haidar. Aku dari angkatan 2018. Di sini aku sebagai Kepala Departemen Koneksi. Halo semuanya, kenalin nama aku Tasya Salsabila. Biasanya dipanggilnya Tasi dari angkatan 2018 dan di sini aku nemenin Haidar sebagai wakil ketua departemen di Departemen Koneksi. Ih, keren. Itu dia Departemen Koneksi dan selanjutnya adalah Departemen Workshop. Oke, mungkin mulai dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Raditya dari angkatan 2018. Aku di sini sebagai ketua Departemen Workshop. Salam kenal semua. Halo, namaku Diva Putri Asyara, biasa dipanggil Diva, dari angkatan 2018. Aku di sini sebagai wakil kepala Departemen Workshop. Terima kasih Departemen Workshop. Itu dia ke-6 departemen kita semua. Iya, lupa. Saya sendiri belum memperkenalkan diri. Nama saya Anasya Kalista Dewani, biasa dipanggil Kindi, dan saya di sini sebagai Sekretaris Umum dari HMA-FTUB 2021-2022. Salam kenal semuanya. Oke, kita sekarang kan sudah kenal nih sama kabinetnya. Kurang afdol nih kalau kita belum tahu sebenarnya apa sih kabinet apresiasi dan arti dari Arkanendra Abicakra itu sebenarnya apa ya? Mungkin Mbak Anissa selaku Kahim bisa menjawab. Oke, kabinet apresiasi. Jadi apresiasi ini sebenarnya sederhana aja. Yang kami maksud itu rasa berterima kasih, rasa menghargai suatu hal. Kalau di KBBI sebenarnya kata apresiasi ini lebih ditujukan pada sebuah karya seni. Entah itu puisi, seni lukis, berbagai macam jenis lah. Tapi kalau di sini yang kami tujukan itu apresiasi kepada diri kami sendiri, kepada teman-teman semua KBMA, kepada staf kami nantinya, dan juga kepada orang-orang yang akan berkolaborasi dengan kami. Entah itu birokrasi, entah itu teman-teman dari fakultas maupun dari universitas lainnya. Nama ini kami ambil sebagai harapan lah. Harapan kedepannya kami bisa menghargai satu sama lain, seperti itu. Sedangkan untuk Arkanendra Abicakra itu bahasa Sanskerta. Kalau intinya aja ya, Arkanendra Abicakra itu mandiri, berwibawa. Di sini harapannya juga ya, sebenarnya harapannya kita bisa mandiri atau berdiri di atas kaki sendiri. Masing-masing dari kita, kabinet maupun nanti staf itu bisa mandiri dan menjalankan tugasnya masing-masing. Ini karena kondisinya juga online ya. Kata mandiri ini menurut saya pun cukup mewakili kondisi kita saat ini. Dan untuk berwibawanya, walaupun kita nggak tatap muka saat ini, kami berharapnya kami tetap bisa menunjukkan wibawa kami sebagai teman-teman kabinet, sebagai teman-teman staf. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, begitu ya artinya. Ya, sebenarnya saya udah tahu juga sih, cuman saya mau tahu aja biar teman-teman yang dengerin podcast ini juga bisa tahu kan. Kalau menurut Mas Mbak kabinet yang lain coba. Kalau Arkanendra Abicakra itu setahu saya merupakan pribadi yang bertanggung jawab dan juga selalu menghimpun ya. Jadi pribadi seperti ini tuh lebih seperti pemimpin menurutku sih gitu. Terus apresiasi, kalau menurutku sih apresiasi itu adalah kita sadar dan berproses untuk menghargai. Jadi maksudnya dalam nama kabinet apresiasi ini kita saling membantu dan sadarlah untuk menyambung komunikasi sehingga proses kita lebih menyenangkan dan bisa profesional. Orang kan lebih suka tuh diberikan penghargaan, apalagi saat-saat ini orang-orang lebih suka mengomentari kekurangan kita daripada hasil kerja baik yang sudah dilakukannya. Jadi saling menghargai di antara masing-masing pribadi itu penting, terutama jika berproses dalam suatu organisasi. Kalau di kita himpunan ya, gitu. Apresiasi. Kalau menurut aku apresiasi secara general ya. Itu bentuk afeksi yang baik yang bisa kita berikan
buat orang lain agar orang itu tuh bisa merasa dihargai. Dan ini tuh merupakan bentuk paling sederhana gitu. Jadi sekecil apapun hal itu, sederhana apapun itu bisa kita apresiasi. Kalau menurut aku gitu sih. Kalau arti apresiasi sendiri sih gampangnya sebuah perbuatan atau tujuan untuk menghargai ya. Mengapresiasi berarti menghargai. Tapi kalau menurutku yang jadi titik berat dari apresiasi ini adalah berupa pengakuan ke orang lainnya. Ketika seseorang itu merasa diakui, dia merasa berharga. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Mbak untuk pernyataannya. Selanjutnya, saya mempersilahkan Mas Mbak Kabinet untuk jelasin secara umum nih, atau overview lah ya, bahasannya dari tupoksi launching kemarin. Mungkin Mas Mbaknya bisa menjelaskan departemennya itu kayak gimana sih dan fokusnya kemana. Ini bisa membantu banget nih buat teman-teman yang mau daftar staf himpunan tapi belum tahu mau daftar yang mana. Mungkin bisa mulai dari Departemen Akademis. Silakan. Oke, Kin. Jadi, Departemen Akademis ini merupakan departemen yang memiliki tanggung jawab dalam menunjang kebutuhan akademis bagi KBMA. Jadi, kita banyak tuh berhubungan dengan dosen-dosen arsitektur UB. Terkait apa? Terkait membantu KBMA dalam melaksanakan perkuliahan, gitu. Oh ya, di dalam departemen ini ada 3 nih, pembagian ranah kerja. Gitu gak, Tak? Iya, bener banget, Was. Di akademis ini ada 3 divisi, yaitu ada divisi pengembangan, pelayanan, dan juga sayembara. Untuk divisi pengembangan ini, nantinya merupakan divisi yang lebih fokus untuk membantu KBMA dalam meningkatkan skill mereka terkait dalam berarsitektur, Was. Kalau untuk divisi pelayanan itu gimana tuh, Was? Kalau pelayanan sih sesuai namanya ya, yaitu melayani mahasiswa terkait kegiatan perkuliahan, seperti pembimbingan, terutama pembimbingan mata kuliah studio, menyampaikan informasi terkait perkuliahan dari birokrasi, hingga menunjang penyelenggaraan karya tulis ilmiah. Oh, oke, Was. Terus yang terakhir nih, ada divisi sayembara. Jadi, di dalam divisi sayembara ini nantinya akan menjadi divisi yang membantu KBMA dalam mengikuti sayembara desain. Serta bagi KBMA yang memiliki karya desain, bisa tuh nanti karyanya kita bantu pamerin melalui virtual exhibition atau di digital platform kami. Jadi, kami kira gitu, Kin, dari Departemen Akademis. Makasih. Terima kasih juga Mbak Atta dan Mbak Fawas. Wah, keren banget tuh tupoksinya dari Departemen Akademis. Siapa nih yang mau join ke Departemen Akademis? Nanti bisa langsung daftar aja ya ketika kita buka oprek. Oke, selanjutnya kita masuk ke Departemen Advokesma. Dipersilakan untuk Departemen Advokesma menjelaskan tupoksinya. Selanjutnya, Departemen Advokesma. Advokesma sendiri singkatan dari Administrasi, Advokasi, dan Kesejahteraan Mahasiswa. Tugas pokok dari Advokesma sendiri, yang pertama melakukan pendataan dan pengarsipan biodata KBMA. Pendataan dan pengarsipan biodata ini dilakukan untuk menerbitkan buku angkatan bagi mahasiswa baru. Yang kedua, menyalurkan informasi terkait beasiswa, magang, dan penurunan UKT. Info beasiswa ini akan kami salurkan dan bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa akan kami data juga untuk kearsipan kami. Selanjutnya, membantu KBMA dalam membuat sertifikat keterangan keaktifan atau SKK. Sertifikat keterangan keaktifan ini diperlukan sebagai syarat kelulusan mata kuliah PKL dan juga skripsi. Kemudian, sebagai sarana administrasi antara KBMA dengan birokrasi jurusan, serta pihak lain sesuai kebutuhan HMA FTUB. Pada poin ini, kami membantu KBMA untuk mengurus surat menyurat dengan birokrasi dan pihak lain. Yang terakhir, sebagai sarana advokasi dan menyalurkan opini mahasiswa arsitektur FTUB terkait perkuliahan. Kami membantu mahasiswa yang mempunyai persoalan, dan kami akan menjadi pintu antara mahasiswa dengan dosen. Sip, terima kasih Departemen Advokesma. Kita lanjut ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Medikraf.
Oke, buat Medicraft dari tupoksi pertama yaitu sebagai jendela informasi yang kreatif terkait akademik dan non-akademik untuk KBMA. Nah, secara garis besar tuh kita yang bakal ngelola semua sosial media dari HMA FTUB. Dari konten-konten sampai informasi, nantinya akan kami sajikan sekreatif mungkin dan akan ditunjukkan kepada KBMA dan luar KBMA melalui sosmed tersebut. Singkatnya sih sebagai branding HMA dan KBMA gitu. Lanjut buat tupoksi kedua, gimana nih mau? Nah, tupoksi yang kedua itu adalah sebagai wadah pengembangan bakat KBMA dalam pengaplikasian bidang jurnalistik dan desain grafis. Jadi harapannya, buat yang suka desain grafis dan jurnalistik dan mau daftar ke Medicraft, semoga bisa jadi wadah kalian untuk ngembangin bakat kalian lewat produksi konten-konten yang dipost di media sosialnya HMA. Wah, kreatif banget nggak tuh? Nanti buat yang mau join Medicraft bisa melakukan hal-hal seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen PSDM. Dipersilakan untuk Fajri menjelaskan. Oke, terima kasih Kindi atas kesempatannya. Mungkin kami langsung coba jelasin ya terkait tupoksi Departemen PSDM ini. Oke, tupoksi yang pertama itu ada mengembangkan keterampilan kepemimpinan SDM KBMA dalam bidang manajerial. Nah, di sini kita fokusnya dalam mengembangkan bidang manajerial, di mana bidang manajerial itu adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan perkuliahan maupun nanti pada saat di dunia kerja. Bidang manajerial ini fungsinya pada saat kita akan mengatur dan mengelola, baik itu organisasi, suatu badan, kepanitiaan, perusahaan, atau apapun macam-macam. Jadi, di sini dalam bidang manajerial ini diajarkan bagaimana cara mahasiswa dalam mengatur dan mengelola sesuatu. Kenapa kepemimpinan? Karena pada masa seperti ini, kepemimpinan itu sangat penting. Sehingga orang-orang yang mengelola atau mengatur suatu organisasi itu dapat mempengaruhi orang-orang di bawahnya atau mempengaruhi orang-orang yang diatur dan dikelolanya. Mungkin dari Mas Satrio ada yang mau ditambahin nggak? Kayaknya cukup ya, Jri. Dari tupoksi 1 tadi udah cukup lengkap. Mungkin lanjut, kalau di tupoksi 2 ada apa nih? Kalau di tupoksi 2 itu ada mengatur dan menjalankan fungsi kaderisasi pada KBMA sehingga tercipta kader yang loyal dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita fokus dalam fungsi kaderisasinya, di mana kita berharap dapat menciptakan fungsionaris yang dapat melanjutkan himpunan atau kelembagaan dengan sifat loyal dan bertanggung jawab. Kenapa harus loyal? Karena harapannya si fungsionaris yang melanjutkan suatu kelembagaan atau himpunan itu dengan rasa cinta dan bangga terhadap himpunan itu, bukan karena keterpaksaan ataupun karena kebutuhan orang luar. Kenapa juga harus bertanggung jawab? Karena pada saat seperti ini, rasa tanggung jawablah yang dapat membuat orang itu tetap bertahan, dan rasa tanggung jawablah yang dapat membuat orang itu bekerja semaksimal mungkin karena tanggungan mereka. Mungkin dari Mas Satria ada yang mau ditambahin? Ya, kurang lebihnya udah bener lah ya apa yang dibilang Fajri tadi. Jadi intinya di tupoksi ini kita inginlah mengembangkan kader-kader yang memang nanti akan loyal terhadap kita dan nanti akan jadi penerus yang memang mereka menginginkan untuk meneruskan, bukan hanya sebatas formalitas aja. Ya, kurang lebih gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut ya ke poin 3, yaitu memberdayakan KBMA agar dapat berkomunikasi dan bekerja sama dalam bidang kemahasiswaan. Di sini kami pengen memberikan kemampuan dan memberikan dorongan untuk KBMA agar dapat berkomunikasi dan bekerja sama, baik itu sesama KBMA maupun dengan mas-mbaknya atau adik-adiknya. Di sini kita tuh nggak cuma memberikan pelatihan aja, kita juga memberikan kesempatan dan lain-lain. Mungkin dari Mas Satrio ada yang mau nambahin? Ya, oke. Jadi mungkin tambahan dikit. Jadi di tupoksi yang ketiga ini, kenapa kita ingin memberdayakan? Karena di sini kita juga yakin dari KBMA pasti udah punya kemampuan untuk berkomunikasi dan kerjasama. Ya kelihatan lah dari semester awal hingga sekarang juga pasti udah banyak lah komunikasi dan kerjasama. Nah, cuma di sini kita ingin bisa membuat dari KBMA ini bisa lebih aktif juga untuk bisa berkomunikasi dan bekerja sama tidak hanya di angkatannya saja sendiri, tapi juga ke mas mbaknya dan kayak tadi yang dibilang Fajri sampai ke alumni mungkin, yang mana
kita sebagai sumber daya KBMA di sini ya harus bisa bekerja sama dengan sesama KBMA juga, dan kita juga ingin bisa mendengar sebenarnya dari KBMA ini terkait kemahasiswaan ini ada apa sih yang perlu diceritakan ke HMA. Mungkin kurang lebih gitu ya, Ceri. Ada yang mau ditambahin lagi? Oke, mungkin cukup tadi udah cukup jelas ya yang dijelaskan terkait poin ketiga ini, terkait tugas pokok ketiga ini. Mungkin kita kembalikan aja ke Kindi. Terima kasih atas kesempatannya, Kindi. Ya, terima kasih Kindi atas kesempatannya. Sama-sama teman-teman. Oke, itu dia PSDM dan selanjutnya kita akan lanjut ke Departemen Koneksi. Gimana nih Mas Haidar? Coba dijelaskan. Untuk tugas pokok dan fungsi dari Departemen Koneksi ada dua, yaitu salah satunya menjalin relasi antara KBMA dengan alumni dan pihak eksternal baik dalam lingkup Universitas Brawijaya maupun luar Universitas Brawijaya. Betul banget. Dan di sini tuh Departemen Koneksi itu juga punya fokus gitu, teman-teman. Jadi fokus kita itu adalah untuk menyediakan sarana bagi KBMA agar menambah wawasan dalam dunia kerja. Jadi sedikit spoiler aja nih ya, teman-teman. Proker-proker kita tuh bakal orientasinya itu untuk yang menambah wawasan KBMA semua nih di dunia kerja. Gak sabar nggak sih pasti, Dar? Nungguin prokernya apa aja. Iya. Wih, di-spoilerin tuh, nggak sabar kan? Kalau gitu siap-siap ketika oprek daftar ke Departemen Koneksi. Oke, terima kasih untuk Haidar dan Tasi. Selanjutnya kita akan masuk ke Departemen Workshop. Yeay! Hehe, gimana nih? Hai Radit, mungkin bisa dijelasin nih Radit? Nah, tugas pokok dari Departemen Workshop ini ada 3. Yang pertama adalah sebagai fasilitator dalam mendukung kegiatan dan pengembangan potensi serta kreativitas di bidang kewirausahaan arsitektural maupun non-arsitektural. Jadi buat kalian yang mau jadi staff atau kalian KBMA yang mau berwirausaha, di sini tempatnya kalian bergabung. Kita mau mendukung potensi kalian dalam berwirausaha supaya tidak menjadi sekedar niat aja nih. Nah, selanjutnya itu tugas pokok yang kedua, sebagai media pengembang potensi hard skill mahasiswa arsitektur dalam bidang karya tangan dan karya digital arsitektur. Nah, jadi di departemen ini, selain mewadahi kegiatan berwirausaha, di sini juga mewadahi bagi kalian yang tertarik untuk mengembangi skill karya tangan dan digitalmu. Ya nggak, Div? Iya dong. Nah, untuk poin yang ketiga adalah menjadi sarana pencarian profit untuk kebutuhan dana alternatif himpunan. Nah, biasanya workshop itu dikenal sebagai tulang punggungnya KBMA kan, Dit? Intinya workshop itu menjadi wadah himpunan dalam mencari profit untuk dana alternatif lah atau kas himpunan. Semisal sewaktu-waktu himpunan nih membutuhkan dana untuk sebuah kegiatan. Nah, sudah mulai paham kan gimana tugas pokok dari Departemen Workshop? Wah, semoga teman-teman di sini yang mendengarkan paham ya tadi penjelasannya. Keren banget loh ternyata Departemen Workshop. Oke, itu dia ke-6 departemen kita sudah menjelaskan tupoksinya. Oke, tadi udah kenalan sama teman-teman dan juga udah tahu nih overview dari tiap departemen. Sekarang dari BPH ya. Pertama BPH itu terdiri dari ketua himpunan, sekretaris umum, bendahara 1 dan bendahara 2. Untuk tupoksinya, yang pertama dari ketua himpunan itu intinya memimpin HMA sesuai dengan KP3 HMA dan menjadi pintu utama untuk informasi dan komunikasi, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk bendahara 1 dan bendahara 2 itu bagian keuangan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Mbak Bella dan Mbak Ocha. Terus untuk sekretaris umum, intinya dia the best lah. Sekretaris umum ini intinya partnernya Kahim lah ya. Waduh, the best nggak tuh? Iyalah, the best. Aku. Mungkin bisa dibilang partner in crime-nya Kahim juga ya. Untuk tupoksiku sendiri sih sebenarnya ada 4. Yang pertama itu bertanggung jawab atas koordinasi internal dari kabinetnya. Jadi aku bakal mengkoordinasikan semua yang berjalan di dalam internal HMF TUB 2020. Yang kedua itu membuat notulensi setiap kegiatan rapat. Ya, nggak ada yang perlu jelasin sih dari notulensi. Aku biasanya bakal mencatat secara
tertulis, terus aku digitalkan, dan untuk rapat aku videokan juga. Terus yang ketiga itu aku membuat timeline proker, dan yang terakhir itu aku mendata inventaris rumah tangga dari HMA. Itu untuk yang tertulis, tapi mungkin bakal banyak hal yang tidak tertulis dalam tupoksi ini yang bakal aku lakukan sebagai partner in crime dari Kahim. Selanjutnya mungkin untuk bendahara bisa menjelaskan. Silakan. Tupoksi bendahara HMA ini ya kurang lebih sama ya sama bendahara-bendahara yang lain. Kami ini mengurus segala keuangan yang ada di Himpunan Mahasiswa Arsitektur. Ya, nambahin sedikit dari Ocha, itu tadi kan simpelnya. Kalau sedikit detailnya itu kita ngurusin semua proses dari awal sampai akhir laporan, sampai uangnya udah nyampe di kita, terus sampai kita ngurusin laporan uang itu udah nyampe di kita kayak gitu. Berarti udah dibikin apa aja. Oke, terima kasih untuk Mbak Bella dan Ocha yang sudah menjelaskan tupoksi dari bendahara. Mungkin ini sekaligus menutup segmen kita tentang penjelasan tupoksi. Kenal personilnya udah, tahu maksud dari Arkanendra Abicakra dan Kabinet Apresiasi juga udah. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu menjawab Q&A yang beberapa hari lalu ada di Instagram @hmaftub. Cukup banyak nih ya pertanyaannya, berarti udah pada kepo nih sama kita. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini teruntuk departemen yang paling ramai ditanya ini. Departemen baru kita, Departemen Koneksi. Untuk Mbak Tasi dan Mas Haidar, saya persilakan untuk membaca pertanyaan sekaligus menjawabnya. Oke, jadi pertanyaan buat Departemen Koneksi, sebenarnya tuh banyak sih emang, cuman banyaknya ini rata-rata sama ya pertanyaannya nih, Dar. Ya nggak sih? Iya. Iya, jadi pertanyaan nih aku bacain yang pertama, dan yang paling banyak ditanyain. Katanya, untuk Departemen Koneksi, #05, apakah Departemen Koneksi ini tuh penggabungan dari 2 departemen sebelumnya, yaitu eksternal dan internal? Kalau iya, ingin tahu alasannya kenapa. Gimana nih, Dar? Ayo kita jawab. Oke, jadi sebenarnya Departemen Koneksi ini bukan gabungan dari departemen eksternal dan internal. Jadi departemen ini sebenarnya tetap departemen eksternal, hanya saja dari kita itu tampil dengan wajah baru yang bernama komunikasi ekstra dan intrakampus. Mungkin teman-teman ngiranya ekstra intrakampus ini gabungan dari eksternal dan internal, Tas. Iya nih, kayaknya agak banyak salah pahamnya di situ sih ya, nggak apa-apa nih, biar kita jelasin aja nih sekarang nih, mumpung ya. Jadi, kenapa komunikasi ekstra intrakampus? Karena memang ranahnya Departemen Koneksi sendiri, atau mungkin bisa dibilang eksternal, sama aja kayak eksternal, itu ranahnya emang ada di ekstra kampus atau yang di luar lingkup Universitas Brawijaya, dan juga ada yang di ranah intrakampus atau yang di dalam lingkup Universitas Brawijaya. Jadi dua-duanya itu lingkupnya eksternal, cuman ada yang lingkupnya itu di luar kampus, ada juga yang masih di dalam lingkup kampus UB. Jadi gitu teman-teman, biar nggak bingung. Dan sebenarnya jadi sebenarnya di tupoksinya tuh sebenarnya udah jelas ya, Dar. Kita di situ juga udah menuliskan kalau di sini tuh kita untuk menjalin relasi dengan pihak eksternal. Jadi mungkin bisa dibaca ulang lagi tupoksinya agar lebih jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang nanya nih, apa aja fungsi dan tugas Departemen Koneksi? Silahkan, Tas. Wah, ini berarti sebenarnya udah kita jelasin ya tadi pas overview dari tupoksi per departemen. Cuman mungkin aku mau menegaskan aja kali ya, intinya Departemen Koneksi itu adalah sebagai menjalin relasi untuk ke pihak eksternal, dan fokusnya kita itu adalah di yang orientasinya itu menuju ke dunia kerja gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih pada bingung, semoga jawabannya bisa membantu. Semoga terbantu. Amin, semoga membantu ya teman-teman jawaban dari Q&A tadi. Sekarang kita masuk ke departemen selanjutnya. Ada pertanyaan untuk Departemen Advokesma, mungkin bisa langsung dibacakan aja Mbak Aula. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Q&A di Instagram. Kapan kita bisa mengajukan SKK? SKK
pada bulan ini sudah kami buka per tanggal 10 April hingga 19 April. Dan untuk selanjutnya, kami akan membuka setiap tanggal 1 sampai tanggal 10. Oke, terima kasih Mbak Ula untuk jawabannya. Sekarang berarti ada apa nih? Ada apa nih Mas Fajri? Berarti sekarang giliran PSDM ya? Oh ini Q&A-nya udah dapet nih. Oh dikit sih, tapi sepertinya susah. Mungkin saya bacain dulu ya. Nomor yang 1 itu ada, saya tidak melihat hilal pemikat dan internal. Apakah merger dengan PSDM? Gimana nih? Waduh, hilal apa nih? Hilal mau bulan puasa emang hilal. Iya bener deng. Kalau gimana nih jawabnya nih, Jri? Ya silakan aja jawab ya, monggo duluan. Ya, jadi kalau apakah merger dengan PSDM ya, pemikat atau internal ini, ya bisa dibilang ada benernya, tapi nggak sepenuhnya benar. Nah, gimana tuh Jri? Kalau dari lu? Oke, mungkin dari kamu. Saya nambahin dikit terkait poin 1 ini, merger ya. Untuk pemikat, nggak, karena pemikat ini kan kalau untuk tahun lalu fokusnya di pengembangan minat dan bakat. Nah, dari Mbak Anissa Fudali sendiri ingin minat dan bakat ini disebar di masing-masing departemen. Nah, departemen PSDM ini kebagian manajerial, itu untuk pemikat. Untuk internal kan berfokus pada pola hubungan. Nah, di kami ini, iya ada sebagian yang masuk ke kami, yaitu bagaimana pola hubungan KBMA, yaitu yang tadi yang poin ketiga, yang kerjasama, yang kerjasama dan komunikasi itu. Nah, di situ bentuk internal kami, tapi bentuk internal kami itu difokuskan di bidang kemahasiswaan. Mungkin ada tambahan, Mas Satrio? Ya, jadi udah sih benar. Jadi porsi internal yang masuk di kita itu ya tadi dari pola hubung, cuma fokusnya di situ ke arah kemahasiswaannya. Ya, kurang lebih gitulah. Oke, makasih. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, kalau udah terjawab. Pertanyaan kedua, yaitu, apakah staf PSDM wajib mengikuti panitia Probin Maba? Mungkin aku jawab. Gimana gitu? Sebenarnya nggak wajib, tapi untuk, kan ini salah satu proker dari PSDM ya, Probin Maba ini. Mungkin ini spoiler juga sih. Ya, dari staf PSDM itu kan anggapannya oke, mereka lebih ngerti dan udah paham lah ininya, dan ya pastinya dari kita ini berharap untuk panitia Probin Maba itu ya ada beberapa yang staf PSDM, tapi nggak wajib juga. Jadi nggak ada kewajiban seorang staf itu harus menjadi bagian atau menjadi inti dari kegiatan departemennya atau program kerja departemennya. Mungkin itu intinya. Ada yang mau ditambahin ya? Ya, jadi benar banget mungkin kata Fajri tadi. Jadi ya ini sifatnya sama kayak mungkin sebuah departemen bikin sebuah proker, terus open recruitment di proker itu. Kan dari staffnya sendiri nggak wajib sebenarnya untuk ikut kepanitiaannya. Nah, tapi kan yang bertanggung jawab atas Probin Maba sendiri kan dari PSDM. Nah, staffnya kan bagian dari PSDM. Jadi ya adalah porsi tanggung jawabnya sedikit-sedikit. Ya gitulah ya, Jri. Mantap. Mungkin udah ya, berarti ya pertanyaan kedua, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini kayak, wah, spoiler nih. Pertanyaannya itu, prokernya ada apa aja nih, Mas? Hehe. Waduh, kejauhan kayaknya. Gimana nih? Bisa dijawab nggak nih? Boleh sih, kita kasih bocoran sedikit. Mungkin saya ngasih bocoran sedikit dari tupoksi pertama itu ada, kan tadi kan udah ada sempat yang LKMM diubah rasanya jadi rasa arsitektur lah. Jadi LKMM kan itu untuk mahasiswa secara umum. Nah, kita mau coba ubah LKMM itu jadi sifatnya jadi ke mahasiswa arsitektur. Nah, di situ kita mau ngembangin pelatihan. Mungkin proker dari poin 1 itu. Terus dari proker poin 2 itu ada
pastinya tadi yang disebutin sebelumnya ada Probin Maba, yang mana itu adalah kaderisasi utama di jurusan arsitektur. Nah, di situ juga ada, sebenarnya kita juga lagi bikin suatu proposal supaya menjadi dasaran setiap kaderisasi. Mungkin dari Mas Satria ada yang mau ditambahin? Ya, mungkin langsung aja yang bocoran di topoksi 3 kali ya. Kalau di yang poin ketiga itu, ya bocorannya mungkin berupa adanya pendampingan. Nah, pendampingan apa nih? Pendampingannya ya sifatnya tadi kemahasiswaan, mau dari KBMA-nya atau dari, waduh yang ini mungkin terlalu spoiler ini, mungkin nanti aja. Ya, mungkin cukup sampai situ Ya, aja. ada pendampingan untuk KBMA terkait kemahasiswaan lah gitu. Oke. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan keempat ya. Di PSDM ngapain aja ya Mas Mbak? Mungkin saya langsung jawab ya. Di PSDM ya kerja. Ngerjain proker ya, berforum dan lain-lain. Tadi juga udah sempat disebutin bocorannya tuh ada apa aja, prokernya, program kerjanya apa aja, yang dikerjain itu apa aja. Mungkin kalau mau tertarik atau penasaran bisa langsung aja ikut kita gitu. Iya, cus. Kalau kepo ikut aja langsung. Nah, langsung ya berarti ya pertanyaan kelima terakhir nih. Ada yang baru nggak? Wah. Apa yang baru? Oke, yang baru ya. Mungkin dari Kahim aja udah baru, Kadepnya baru, Wakadepnya. Ada Wakadep baru. Iya. Nah, ya udah mungkin yang baru tadi udah di spoiler juga, ada yang ketiga itu poin 3 internal. Kita punya masukin sebagian internal dan itu yang saya bisa bilang baru. Mungkin dari Satrio ada tambahan? Ya, jadi ya itu bener yang baru. Mungkin yang paling kelihatan di poin ketiga tadi. Jadi mungkin dari kalian ada yang penasaran PSDM ini nanti isinya kayak apa sih? Apa kayak biasanya atau ada yang beda? Ya itu tadi ada yang beda, ada yang baru. Mungkin ada yang tertarik kayak situ, bisa aja ikut gabung kita. Oke, seperti itu ya Q&A dari Departemen PSDM. Mungkin aku kembaliin lagi ke Kindi. Terima kasih Kindi. Sama-sama Mas Fajri. Udah habis ya pertanyaannya ya? Oh iya, udah habis. Oke, mungkin sekarang bisa dibaca selanjutnya ada apa nih? Dit, ada yang nanya nih ke Departemen Workshop. Nanya apa tuh, Dit? Mas Mbak, kalau mau pesan market gimana ya dan kira-kira harganya berapa? Oh, kalau itu kamu bisa langsung aja DM di IG-nya Workshop ya, di @ihidesign. Di sana kamu bisa langsung nanya-nanya masalah harga, prosedur cara pemesanan, dan apa itu market sendiri bisa langsung DM aja. Nah, gitu. Mudah lah pokoknya. Desain. Oke, mungkin buat yang kepo bisa langsung buka Instagramnya @ihidesign ya. Mungkin ada tambahan lagi nggak dari Mas Radit? Nah, tadi sempat disinggung masalah market kan. Nah, padahal di workshop sendiri banyak jasa-jasa yang ditawarkan. Nah, semisal kalian kepo jasa-jasa apa aja yang ditawarkan, kepoin aja di IG-nya. Di Ihidesign. Tapi jangan lupa I-nya IHII, I-nya 2, jangan sampai salah. Nah, di follow juga. Tuh, I-nya 2 ya, IHII Design. Langsung di follow aja. Terima kasih untuk Mas Radit dan Mbak Diva. Untuk selanjutnya, mungkin Mas Fawas bisa membacakan frequently asked question di akademis. Silakan. Mungkin dari kalian pernah bertanya-tanya nih, akademis itu seperti apa? Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang sempat kalian terpikir ketika mendengar kata departemen akademis. Nah, di sini kita coba jawab nih pertanyaan yang kira-kira menurut kami itu paling sering ditanyakan sama orang-orang setelah mendengar kata departemen akademis. Pertama itu sistem kerja akademis itu seperti apa sih? Oke, aku akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi, sistem kerja di akademis itu sendiri tuh nantinya di setiap divisi itu ada proker-proker. Nah, di setiap proker-proker itu nantinya ada satu orang yang menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut. Oh iya,
Sama beberapa proker itu biasanya ada datang dari dosen kayak asisten dosen. Nah, asisten dosen itu kan teman-teman dari akademis yang merekrut tuh, karena kebutuhan juga dari jurusan. Ada juga sosialisasi kurikulum. Nah, kurikulum kan bisa berubah. Nah, departemen akademis ini yang nantinya akan menyediakan sarananya, sehingga KBMA jadi tahu tuh gimana sih kurikulum yang baru. Jadi lebih banyak berhubungan sama dosen-dosen sih. Kayak yang dijawab sama Atta tadi, ntar proker ada yang menjadi penanggung jawab dengan dibantu oleh teman-teman yang lain. Ada yang menghubungi dosen, ada yang jadi CP, ada yang ngurus laporan, gitu, saling melengkapi itulah. Kemudian ada juga pertanyaan, akademis itu sibuk atau enggak sih? Kalau ditanya sibuk apa enggak, bisa iya, bisa tidak sih. Tergantung sama orangnya juga. Kalau untuk teknisnya, karena biasanya proker kita itu kan ada setiap bulan. Jadi pasti sibuknya tuh di awal-awal persiapan pelaksanaan proker itu sendiri. Namun nanti pas kalian juga ngerjain proker itu, pasti nanti kalian dibantu sama kita ataupun staff yang lainnya. Jadi pekerjaannya itu akan lebih ringan gitu. Jadi bantuan itu pasti ada di akademis. Oh, betul. Jadi perlu cek dan ngatur agenda juga sih. Kapan mulai persiapan, kapan mulai koordinasi dengan teman-teman. Oh iya, tugas kuliah terutama studi itu jangan sampai numpuk di akhir. Intinya kita kan mahasiswa arsitektur ya, jadi perlu banget tuh manajemen waktu yang baik. Itu. Oke, mungkin itu sih kalau dari akademis. Mantap, terima kasih Mas Fawas dan Mbak Arta. Semoga jawaban-jawaban ini bermanfaat buat teman-teman yang tadi sudah bertanya. Nah, masuk ke departemen selanjutnya, ada apa di Medicraft? Mungkin bisa dibaca Mbak Maulida. Nah, di sini kita punya 2 pertanyaan untuk Departemen Medicraft. Yang pertama itu, departemen ini fungsi utamanya apa ya? Dan untuk menjadi anggota departemen ini, apa harus pandai desain grafis, Kak? Kalau pertanyaan yang pertama, departemen ini fungsi utamanya apa ya? Sepertinya sudah terjelaskan oleh overview tupoksi yang tadi. Nah, kalau misalkan pertanyaan kedua, gimana nih? Di Medicraft sih nggak harus jago-jago banget ya. Seenggaknya bisa dasar-dasar aplikasi desain grafis gitu, kayak Photoshop, Illustrator, Canva, Premiere, dan lain-lain. Tapi kayaknya sebagai anak arsi sih semestinya bisa lah ya kalau masalah desain-desain gitu. Oh iya, spoiler dikit nih. Jadi di Medicraft ini nggak cuma fokus ke desain grafis aja ya. Tapi di sini kita juga bikin konten-konten audiovisual. Salah satu contohnya, kayak podcast yang lagi kalian dengerin saat ini. Dan ada juga loh konten-konten jurnalistik. Nah, konten jurnalistik ini kayak gimana sih, Mau? Nah, buat konten jurnalistik ini hadir untuk mewadahi kalian yang suka bikin konten tapi bukan dalam bentuk desain grafis dan video, melainkan dalam bentuk tulisan, artikel, copywriting gitu. Wih, berarti nggak harus jago desain ya? Walaupun jadi anak arsi sih, tapi mungkin semua anak arsi di sini bisa jago desain ya kalau bisa belajar. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir yang pertanyaan paling ditunggu-tunggu untuk dijawab kali ya. Pertanyaan 1 juta rupiah yang sekarang mungkin bisa kita berikan kepada Mbak Kahim kita, Mbak Anissa, untuk menjawab. Bisa langsung dibaca aja di sini. Ini ada pertanyaan ya? Iya, betul. Pertanyaannya itu, kemanakah hashtag 07 internal? Kemana? Oke. Sebenarnya ini termasuknya pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan mungkin ini langsung sekali dijawab aja ya. Iya, boleh langsung aja. Jadi gini, teman-teman dan KBMA semuanya. Gimana tuh? Seperti yang kita ketahui, sebelum-sebelumnya himpunan itu memiliki departemen internal yang kurang lebih tupoksinya untuk merekatkan hubungan internal kita satu sama lain sebagai keluarga besar mahasiswa arsitektur. Setelah kami pikir-pikir, sebenarnya tupoksi itu kurang tepat. Bukan kurang tepat ya, sangat berat kalau ditumpu hanya satu kepala departemen ataupun dia punya wakil. Makanya biasanya yang sering kita lihat itu departemen internal pasti stafnya banyak. Karena memang tupoksinya itu berat. Merekatkan hubungan satu sama lain itu berat karena ya bisa dibilang. Jadi keputusannya itu saya
ambil untuk semua departemen itu yang akan mengampu. Semisal kita ibaratkan tupoksi internal itu berbobot 10 kg. Sedangkan departemen yang lain berbobot 2 kg masing-masing. 10 kg ini kalau ditanggung oleh satu departemen dibanding sama ditumpu oleh beberapa departemen pastinya berbeda. Jadi keputusannya seperti itu dan tiap departemen ini jadi wajib melaksanakan keinternalan kita semua dengan harapan ke depannya HMA itu bisa launching sebuah proker atau kalau bisa beberapa proker yang melibatkan banyak KBMA di dalamnya. Entah itu proker 1 angkatan, 2 angkatan, maupun 3 angkatan. Dan harapannya juga dengan semua departemen wajib mengemban amanah internal nih, merekatkan KBMA, tiap-tiap staf di departemen itu tidak hanya kenal dengan staf di departemennya aja, tapi juga kenal dengan staf-staf departemen lain, karena prokernya bakal banyak yang mix. Kayak gitu. Apa, ini cukup menjawab lah ya, semoga. Iya, seharusnya udah cukup menjawab sih, udah lengkap banget. Udah berapa menit kamu ngomong coba? Ini boleh sebut nama gak sih siapa yang nanya? Ya nggak boleh lah ya, anonimus. Enggak ya? Oke. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dibaca, ada apa lagi pertanyaan di situ? Oh ya, ini juga ada yang nanya. #05 ya. Sebenarnya ini pertanyaannya buat Mas Haidar sama Mbak Tasi, tapi pertanyaan lebih mengarah ke saya sebenarnya ya, selaku kakak himpunan. Apa penggabungan 2 departemen sebelumnya bertujuan mempermudah relasi KBMA dengan dunia profesi? Jadi di sini koneksi itu bukan penggabungan ya teman-teman. Koneksi itu bukan penggabungan antara internal dengan eksternal. Tapi kami berpikirnya kalau kami ada eksternal tapi tidak ada internal itu rasanya sedikit janggal, makanya kami memilih nama koneksi. Ya, tupoksinya untuk ini bagian Mas Haidar membatasi lah yang ngejelasin. Jadi bukan penggabungan, melainkan internalnya emang dipecah-pecah dari tiap departemen, seperti itu sih. Iya, seperti itu teman-teman ya yang udah nanya-nanya soal koneksi ya. Mungkin ada lagi terkait koneksi? Oke, ini ada lagi nih yang nanyain terkait kenapa sekarang eksternal dan internal digabung dalam satu departemen. Sekali lagi ditegaskan, tidak digabung ya teman-teman. Tapi memang internal itu sudah bagian dari kabinet kami, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman, udah dipertegas lagi nih sama Ibu Kahim kita. Semoga nggak ada yang miskom lagi ya terkait ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan dibaca. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Wah, apa tuh yang ditunggu-tunggu? Ada pertanyaan Mas dan Mbak untuk daftar masuknya, ada jalur orang dalam nggak ya? Aduh, siapa tuh yang nanya kayak gitu? Gini. Sebenarnya jalurnya cuma satu ya teman-teman daftar. Cuma ada satu dan ya udah alurnya sesuai dengan yang udah kita posting juga di Instagram HMA. Ada oprek, jadi teman-teman ngisi Google Form terlebih dahulu, kemudian akan ada wawancara tanggal 17 April ya Mbak Anasya ya? Iya betul, tanggal 17 April dicatat ya teman-teman. Buat pengumumannya nanti kita umumkan secepatnya. Begitu, jadi kalau jalur belakang mana, kita aja online. Mau ketemu di belakang mana nih? Aduh. Oke, tapi makasih pertanyaannya ya. Iya, terima kasih yang sudah bertanya. Pertanyaannya sangat menarik. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi untuk Mbak Anissa. Bisa langsung dibacain aja ya. Apa tuh tulisannya apa tuh? Mbak, kalau mau jadi kahim mesti ngapain ya? Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Wah, mantap banget nih pertanyaannya calon kahim berarti ya. Gimana tuh? Kalau mau jadi kahim harus daftar pas dibuka pendaftarannya.
Karena kalau nggak daftar, nanti nggak jadi calon dan nggak bisa dipilih. Tapi kalau mau tahu cerita lengkapnya, mungkin kalian bisa pantengin terus IG HMA ataupun IG FAA. Itu biasanya diupdate di situ. Sama kalau mau tanya-tanya langsung bisa ke ketua-ketua himpunan sebelumnya ataupun ke ketua himpunan sekarang juga nggak apa-apa. Ditunggu ya teman-teman yang mau jadi ketua himpunan. Ayo loh, ditungguin tuh sama Ibu Kahim yang sekarang. Oke, mungkin kalau mau tanya-tanya bisa langsung kontak Mbak Anissa aja ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Mungkin sekarang aku yang bacain kali ya. Ini ada pertanyaan pada kepo nih. Mas Mbak, kapan ke Malang? Kalau dari saya sendiri sama teman-teman sih, beberapa dari kami bakal ada di Malang itu setelah Lebaran yang pasti. Beberapa bulan sebelum perkuliahan semester depan dimulai lah. Mungkin 1-2 bulan sebelumnya. Kayak gitu sih. Nah, gitu tuh buat yang kangen. Mungkin sampai bertemu ya. Sampai bertemu di Malang ya, buat KBM yang lagi di Malang. Kita bisa ramein lagi Malang kali ya. Siapa tahu rezekinya kita kuliah offline semester depan. Amin. Amin ya robbal alamin. Aduh, aku juga kangen banget nih ke Malang. Berharap banget semoga 2021 ini atau 2022 nanti kita bisa ketemu lagi di kuliah offline. Ngomong-ngomong soal harapan, karena pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab semua, aku mau nanya nih ke Mas Mbak Kabinet ini. Apa sih harapan dari Mas Mbak Kabinet ini buat HMA periode 2021-2022 ini? Pasti ada dong harapan-harapan ke depannya mau gimana dari tiap orang. Mungkin bisa dijawab satu persatu. Aku persilahkan untuk Ibu Kahim kita terlebih dahulu. Silakan. Harapan untuk HMA periode ini, Arkanendra Abicakra, bisa sesuai dengan namanya, Kabinet Apresiasi, bisa saling menghargai satu sama lain, kemudian bisa juga mandiri dan berwibawa seperti nama kami. Bisa berkolaborasi dengan teman-teman KBMA semuanya, dan bisa melayani dengan sepenuh hati. Cukup. Oke, terima kasih Mbak Anissa untuk harapannya. Semoga terwujud ya. Selanjutnya saya persilahkan untuk anggota kabinet yang lain. Siapa nih yang mau duluan? Mas Cio mungkin, mau nggak? Kalau harapanku sih, yang pertama itu agar semoga himpunan periode ini benar-benar bisa menjalani apa yang ditujunya dari visi misi, bahkan hingga dari nama kabinetnya sendiri. Ya harapannya semua itu bisa tercapai lah sesuai dengan apa yang diinginkan, kan itu dulu. Terus ya kalau dari pribadiku sendiri, ya aku harap dengan kabinet ini, dengan himpunan periode kali ini, kita semua bisa lebih belajar lagi. Ya bisa lebih berkembang sama-sama lah. Mungkin sekian. Terima kasih. Sama-sama, amin. Semoga ya terwujudlah, kita sama-sama belajar ya di sini. Terus siapa ya selanjutnya? Mas Fawas mungkin, coba. Kalau dari aku sih harapannya semoga kepengurusan periode ini bisa menjalankan amanah yang diberikan dan juga dapat menjadi pengalaman berharga dan bermanfaat bagi pengurus-pengurus HMA dan juga khususnya diri saya sendiri sebagai proses belajar. Oke. Siapa nih mau selanjutnya? Mbak Ata mungkin sekalian melanjutkan Mas Fawas. Kalau dari aku sendiri harapannya semoga HMA periode ini nantinya bisa menjalankan tugasnya sesuai peran dan porsi masing-masing anggota. Gak cuma itu aja, harapan aku juga semoga HMA ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi setiap anggotanya. Dan semoga nantinya kita juga dapat meneruskan nilai-nilai baik yang telah diberikan oleh HMA terdahulu. Keren, amin. Semoga calon-calon anggota kita nanti mendapatkan pengalaman yang berharga ya, berarti dari HMA. Oke.
Oke, selanjutnya Mas Fajri, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya harapan terhadap himpunan periode ini. Harapanku sih dengan himpunan yang bersuasana baru ini, kita bisa memajukan HMA ya, yang memang istilahnya setiap tahun mencoba dimajukan, tapi harapannya tahun ini menjadi lebih baik dengan apresiasi dan tanggung jawabnya tadi. Jadi selain itu harapan saya juga HMA FTUB ini akan menjadi lebih ramai dan akan menjadi tempat yang menghimpun KBMA untuk bertemu dalam kondisi seperti ini, baik saat ini online ataupun nanti pada saat insya Allah offline. Mungkin itu harapan dari saya. Oke, terima kasih Mas Fajri. Selanjutnya mungkin Mbak Bella, ada nggak Mbak Bella? Apa nih harapan dari Mbak Bella? Harapan dari aku, semoga HMA periode ini semua yang udah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Banyak peminatnya. Amin. Terus dapat diterima dengan baik oleh KBMA. Amin. Terima kasih Mbak Bella. Selanjutnya Mbak Ocha coba. Harapan dari aku singkat aja. Semoga apa yang udah direncanakan di awal periode dapat terlaksana, terkendali, aman, tenteram, sukses. Amin. Mantap, amin, sukses. Singkat padat jelas ya Mbak Ocha. Terima kasih untuk harapannya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Mbak Diva dan Mas Radit. Untuk harapan ya, kalau dari aku berharap periode menjadi periode yang amanah, bertanggung jawab, dan aku harap semua tujuan yang kita rencanakan tercapai lah. Sama semoga untuk HMA periode ini bisa menjadi periode yang keren. Nah, kalau dari aku cukup sih, itu aja. Kalau dari aku, harapannya semoga Kabinet Arkanendra Abicakra ini bisa menjadi apa yang diharapkan sama KBMA. Bisa mengayomi dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Idih, keren. Amin, kita harus keren ya. Arkanendra Abicakra harus keren. Selanjutnya, kita persilahkan untuk Departemen Koneksi. Harapan dari kami buat Himpunan Mahasiswa Arsitektur periode 2021-2022, semoga kita makin baik lagi, makin solid, dan makin berkembang. Dan semoga yang kita lakuin di sini bisa berdampak baik buat teman-teman semua, terutama buat KBMA. Amin. Amin, amin, amin. Kalau dari aku, harapan aku juga sama. Yang paling penting itu semoga kita bisa berdampak dan bermanfaat seluas-luasnya. Pokoknya #stay connected. #stay connected. Stay connected. Keren. Ditunggu semua. Gitu. Tuh, keren kan? Ditungguin tuh sama Departemen Koneksi. Oke, selanjutnya ada Departemen Advokesma. Silakan harapannya. Harapanku semoga kehadiran himpunan periode ini dapat bermanfaat dan membantu KBMA. Selain itu, aku juga berharap agar KBMA dapat mendukung dan mensukseskan tugas kami di himpunan. Kalau dari aku, harapannya semoga himpunan periode ini lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, dan semakin kompak. Amin, terima kasih Mbak Erika dan Mbak Aula. Semoga harapannya tercapai. Selanjutnya saya mempersilahkan untuk Mas Unggul dan Mbak Maulida. Oke, kalau dari aku sih singkat aja ya. Jadi untuk harapannya mungkin semoga HMA periode ini bisa menjadi kabinet yang bertanggung jawab, amanah, dan bisa lebih mengapresiasi diri sendiri dan tentunya juga orang lain. Itu aja sih. Harapanku adalah semoga di periode ini semuanya bisa berjalan lancar, semuanya bisa saling membantu, saling antusias. Semoga sehat selalu setahun ke depan, semoga kita bisa membawa Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menjadi yang lebih baik lagi ke depannya setelah periode ini berakhir. Amin. Betul banget, semoga kita sehat selalu
dan berpartisipasi ya. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih banyak buat Mas Mbak yang sudah memberikan harapan-harapannya. Gak kerasa nih, kita udah ada di penghujung acara ya ternyata. Nah, sebelum ditutup, aku mau shout out dulu buat Mas Mbak 2017 karena Proker Selasar GBA ini merupakan warisan yang kami ingin teruskan dari kepengurusan sebelumnya. Keren banget emang nih Mas Mbaknya. Semoga kita bisa ngembangin podcast ini lah ya. Amin. Oke. Sekarang mungkin sebelum aku tutup, dari Mas Mbak Kabinet ada yang mau disampaikan sepatah dua kata, atau dari Ibu Kahim yang terhormat mungkin? Tadi nggak memberi sambutan sih, cuman ya kita taruh sambutan untuk di belakang deh. Dipersilakan Mbak Anissa. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur podcast perdana Selasar GBA di periode kita ini sudah selesai terlaksanakan rekamannya. Shout out buat Mas Mbak 2017 karena proker ini warisan dari Mas Mbaknya. Terus semoga tujuan kita nih membuat podcast ini kan buat ngenalin teman-teman KBMA ke Kabinet Apresiasi. Semoga tercapai. Jadi teman-teman KBMA di sini nggak perlu ragu lagi, langsung aja daftar dan cek intipinnya ada di bio @hmaftub. Cukup dari saya, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam apresiasi. Hidup arsitektur. Hidup arsitektur. Terima kasih banyak untuk Mbak Anissa yang sudah memberikan penutup. Untuk Mas Mbak Kabinet yang lain, apakah sudah cukup atau mau ada tambahan? Kalau cukup, bilang cukup ya. Cukup. Cukup kan? Iya, dicukupkan saja. Hehe, Cio. Yakin nih cukup. Sebenarnya kita juga mau mengumumkan dua hal penting sih buat KBMA. Dari Mbak Ocha ada yang mau disampaikan mungkin? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu Mbak. Karena dari kami udah panjang lebar menjawab segala pertanyaan yang ada, saatnya kami untuk mengajak teman-teman arsitektur angkatan 2018-2019 untuk ikut berpartisipasi di Himpunan Mahasiswa Arsitektur periode 2021-2022. Caranya gampang banget, tinggal cek postingan di Instagram kami @hma_ftub terkait open recruitment staff HMA 2021-2022, tinggal cek di setiap slide fotonya dan juga cek captionnya. Untuk spoilernya sih gampang banget, tinggal klik link di bio IG kita. Oke? Ditunggu sampai maksimal tanggal 16 April 2021. Itu hari Jumat. Dah, sekian dari aku Mbak Anasya. Nah, betul banget. Terima kasih informasinya dari Mbak Ocha. Jangan lupa ya teman-teman semua daftar menjadi staf Himpunan Mahasiswa Arsitektur 2021-2022. Nah, selain ngumumin adanya oprek, kita juga mau mengumumkan nih pemenang dari lomba komentar termenarik dari grand launching kita di Instagram. Masih inget kan? Pemenangnya akan mendapatkan GoPay sebesar Rp50.000. Silakan Mas Mbak Kabinet bisa dibacakan nominasinya. Oke, untuk nominasi pertama dari akun Burahman17 dengan komen, buah apa yang bikin bahagia? Apa tuh? Bahagia lihat grand launching apresiasi. Oke, lanjut ke nominasi kedua. Oke, menarik sekali. Terima kasih Mas Radit. Selanjutnya bisa dibacakan? Dari akun @mfadh_. Wah, pantun nih. Mantap. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Ada orang jualan tebu. Cakep. Dari HMA ada yang baru. Apa tuh? Arkanendra Abicakra, sukses selalu. Siap. Mantap. Keren juga ya. Oke, untuk nominasi ketiga, silakan dibacakan. Oke, nominasi selanjutnya ada dari akun Doni MS. Wow, hai Doni. Dia komen tarik tambang. Bismillah dapat GoPay 50.000. Hah?
Maksudnya tarik tambang? Eh, Oh alah, maksudnya dia tuh menarik tuh jadi tarik tambang gitu ya. Wah, sangat kreatif tapi sangat bisa gitu. begitu ya ternyata. Ya semoga menang lah ya. Selamat ya, bismillah amin. Saya doain semoga menang. Amin gak ya? Oke, aku ulang deh. Mungkin banyak pendengar KBMA yang kurang paham. Jadi kita itu lombanya komen paling menarik. Jadi dia itu komennya tarik tambang karena menarik. Oke, terima kasih untuk saudara Doni. Mungkin sekarang langsung aja ya kita umumkan pemenangnya. Menangnya akan dipilih secara langsung oleh ibu kahim kita. Setelah dipertimbangkan dan dianalisis, kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang dari kompetisi ini? Dan pemenangnya adalah Habibur Rahman dari angkatan 2019 dan Muhammad Fadil dari angkatan 2019. Selamat ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat untuk Habib dan Fadil yang telah mendapatkan GoPay sebesar 50.000. Nanti para pemenang jangan lupa kontak saya ya. Selamat. Jangan lupa ditagih ke Mbak Anissa ya untuk GoPay-nya. Nah, dengan diumumkannya pemenang dari kompetisi komen kita, ini sekaligus menutup pertemuan kita hari ini. Sekian podcast Selasar GBA episode perdana periode 2021-2022. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga konten kita yang perdana ini bermanfaat buat KBMA semuanya. Dan kami tunggu partisipasi kalian di Arkanendra Abicakra. Jangan lupa daftar. Salam apresiasi. Hidup arsitektur.